Langkahkan jarinya untuk Eti Purba. Are you ready? Salam tiga jari datang dari hati. Salam tiga jari kita dukung Eti. Salam tiga jari datang dari hati. Salam tiga jari, ayo voting Eti. Baiklah, rekan-rekan peserta bincang hukum IPAT Visioner, waktu sudah menunjukkan pukul 12.45 dan partisipan kita di sini sudah ada 114. Izinkan saya untuk memulai acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berhubung penyelenggara acara ini meliputi wilayah Jawa Barat, izinkan saya menyapa Sampurasun. Sampes. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Ibu Junieti Dame Purba SH, yang biasa kita kenal sebagai Ibu Eti. Ingat IPAT, ingat Eti. Juga yang kami hormati Ketua Pelaksana Ibu Citra Dora Marcelia SHMKN, beserta seluruh panitia. Yang kami hormati narasumber yang membawakan materi kita siang ini, Ibu Irma Devita SHMKN. Selamat siang Ibu Irma Devita. Dan juga selamat siang moderator kita Ibu Glena Martin SHMKN. Selamat siang Ibu Glena. Serta untuk seluruh sahabat Eti. Ya, serta untuk seluruh sahabat Eti yang kami hormati, rekan-rekan peserta bincang hukum IPAT Visioner dengan tema Hak Guna Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 91 garing PUU strip 18 Romawi garing 2020 yang sudah hadir di sini secara online. Selamat bergabung dalam bincang hukum IPAT Visioner bersama-sama dengan Eti Purba dan sahabat. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marcica Puica, PPAT Kabupaten Bandung yang akan memandu acara pada webinar siang hari ini. Sebelum kita mulai masuk ke acara selanjutnya, ada pengumuman nih untuk para peserta, supaya para peserta mengisi link absensi yang telah disediakan pada kolom chat, karena materi dari narasumber akan dikirimkan melalui email yang terdaftar pada absen. Boleh dicek dulu ya untuk room chat-nya. Dan acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kevin Dwinanto Prabowo SHMKN, PPAT Karawang. Saya persilahkan Bapak Kevin untuk memimpin doa pada siang hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Mbak MC? Bisa kedengaran kok, Pak, jelas. Oke. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada siang hari ini, izinkan saya menjalankan amanah sebagai pembaca doa, serta izinkan saya melakukan pembacaan doa dengan cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ya Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan begitu mudahnya. Kami memohon ampun atas segala khilafan serta kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai bentuk kehambaan kami kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya zat ya Rahman, ya Zabir, dan Akbar untuk disembah. Siang ini kami semua berkumpul melalui media Zoom untuk memperdalam ilmu kami sebagai para notaris maupun PPAT. Dan Engkau adalah zat yang mencintai hamba-Mu yang menguasai suatu ilmu dengan baik. Maka mudahkanlah kami semua untuk berkonsentrasi dan mengikhlaskan hati untuk menangkap ilmu-ilmu yang disampaikan dalam webinar ini. Luruskanlah segala niat kami untuk mempergunakan ilmu kami dengan kepentingan masyarakat luas. Lapangkanlah hati kami untuk selalu bersabar dalam menuntut ilmu,
serta limpahkanlah segala rizki, segala rahmat, segala taufik-Mu dalam menjalani hidup kami dan menjalankan tugas jabatan kami. La haula wa la quwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kevin untuk doanya. Sama-sama, Mbak MC. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana acara webinar siang ini, yaitu Ibu Dora Marcelia, SHMKN. Beliau merupakan PPAT dengan wilayah kerja di Karawang. Kami persilakan Ibu Dora untuk memulai sambutannya. Terima kasih Ibu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Sampurasun. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita berkat dan rahmat-Nya sehingga kita diberikan kesempatan untuk hadir dan mengikuti kegiatan dalam bincang hukum hari ini melalui media Zoom. Izinkan saya mewakili panitia untuk menyampaikan laporan dan sambutan bincang hukum yang berjudul Hak Guna Ruang atas tanah dan ruang bawah tanah pasca putusan MK nomor 91/PUU-18 Romawi 2020. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irma Devita SHMKN, Notaris PPAT Jakarta Utara, selaku narasumber yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengetahuan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para peserta hari ini yang telah hadir dalam bincang hukum hari ini, yang telah menyempatkan dan menyediakan waktunya untuk berdiskusi pada forum kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Irma Devita dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Marta Marulina Berliana SHMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Terima kasih Ibu yang nanti akan telah bersedia untuk memberikan testimoninya. Juga kepada Bapak Rapin Budiarjo, selaku Ketua Iluni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas kesediaannya juga untuk memberikan testimoni, dan juga kepada Bapak Priyatno SHMKN, mewakili PPAT Kabupaten Bekasi untuk kesediaannya memberikan testimoni. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Juniate Dame Purba, SHSPN MH, dan bersama para sahabat yang telah memfasilitasi kegiatan bincang hukum hari ini. Ibu Eti Purba dan sahabat sangat concern terhadap perubahan peraturan-peraturan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat, sehingga kita selalu mengupdate dan upgrade diri kita agar kita tidak tertinggal. Di Karawang dalam Pemda Karawang Ikatan Notaris Indonesia yang saat ini telah dipimpin oleh Ibu Eti, minimal setiap 3 bulan sekali selalu mengadakan diskusi hukum dan dengan tema yang beraneka ragam, baik itu dalam rangka mengupdate diri ilmu kita ataupun merefresh ilmu hukum kita. Dan seringkali diskusi tersebut diadakan secara gratis. Alhamdulillah, Bu Eti dan para sahabat pun memiliki ide dan gagasan bagaimana kalau bincang dan diskusi hukum kita diperluas tidak hanya untuk cakupan Kabupaten Karawang, tapi seluruh wilayah Jawa Barat. Bahkan apabila dimungkinkan, kita akan mengajak dan melibatkan PPAT dan notaris seluruh Indonesia. Sebagai PPAT dan notaris, kita juga harus selalu mengupdate dan mengupgrade pengetahuan dan menunjang profesi kita. Dan dengan sering diadakannya diskusi serta bincang hukum seperti ini, Ibu Eti Purban dan sahabat berharap kita para notaris dan PPAT seluruh Indonesia, dan pada khususnya Jawa Barat, dapat memahami dan menerapkan hasil dari diskusi yang telah disampaikan pada hari ini. Sehingga kita sebagai notaris dan PPAT selalu memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan hukum terbaik, dan bertindak sesuai hukum dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian laporan dan sambutan yang saya sampaikan. Apabila pelaksanaan dan persiapan masih banyak mengalami kekurangan, saya dan panitia mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, Sampurasun. Terima kasih Ibu Dora untuk sambutannya. Wah, luar biasa sekali ya, dari sambutannya kita bisa tahu bahwa ternyata Ibu Eti dan sahabat ini sudah sering sekali melakukan webinar seminar secara online ataupun offline ya. Kalau untuk webinar online seperti ini udah yang keberapa nih Bu Dora?
sudah yang kelima kali kalau nggak salah. Sudah saking seringnya jadi agak lupa berapa, kalau nggak salah kelima kali membaca. Apalagi offline-nya, sepertinya offline-nya lebih sering ya Bu Dara? Betul, betul. Nanti ada jadwal-jadwal lain yang menyusul, nanti teman-teman di sini kalau bisa ikutan lagi aja. Luar biasa. Terbukti sekali ya bahwa Ibu Eti dan sahabat ini memang visi misinya menuju IPAT Jabar yang visioner, update ilmu terus, tidak boleh ketinggalan supaya kita anggota-anggotanya bisa terus maju. Ya, Keren sekali. Ya, dan berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari calon pemimpin wilayah Jawa Barat IPAT yang visi misinya adalah membawa kita menjadi IPAT Jabar yang berpikir visioner, maju ke depan. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Karawang IPAT selama 2 periode. Dan artinya terbukti sukses dalam memimpin dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Karawang INI. Kami persilahkan Ibu Eti Purba untuk memberikan sambutannya. Terima kasih Bu Ica. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, sampurasun. Puji syukur. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya hasilkan atas segala berkat karunia-Nya, sehingga karena hari ini di hari kedua bulan Desember yang sebentar lagi kita akan melewati tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun 2022 yang penuh harapan dan cita-cita yang pasti. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak saya, guru saya, Ibu Irma Devita yang hari ini sudah yang akan membagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan juga kepada kakanda saya, Ibu Kajari, Kak Marta, dan abang muda saya, Bang Rapin Mudiarjo, Ketua Ilmu Fakultas Hukum UI, yang hari ini bersedia untuk hadir dan memberikan testimoni ataupun kata sambutan ataupun kata motivasi buat saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, saya Juniati Damai Purba Sarjana Hukum. Saya adalah notaris dan KPRT Kabupaten Karawang, dan sebelumnya saya menjabat Ketua IPAT Kabupaten Karawang 2 periode, dan sekarang saya menjabat Ketua INI Kabupaten Karawang. Dan per tanggal 4 November kemarin saya resmi menjadi calon Ketua Pengil IPAT Jawa Barat 2021-2024. Dengan ini saya mohon doa, restu, dan dukungan dari kita semua yang ada di sini untuk mensupport saya pada ajang konferensi nanti pada tanggal 4 Januari 2022 di Bandung. Terima kasih buat semua yang sudah hadir di sini. Saya tahu di sini ada dari Jawa Barat, dari Jakarta, bahkan ada dari Makassar, Pontianak. Terima kasih. Terima kasih yang saya ucapkan terutama kepada sahabat Eti dan semua tim ses yang sudah berupaya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmen dan concern buat kita sahabat Eti, IPAT, Eti Visioner, yang mana ini sudah dan akan terus menerus untuk dilakukan. Bagaimana caranya supaya anggota notaris dan PPAT di seluruh Indonesia bisa mengupdate semua ilmu-ilmu yang tentunya dinamis ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak, salam sehat semua. Semoga yang paling penting semoga kita diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Salam 3 jari. Terima kasih Ibu Eti. Pastinya kita semua di sini salam 3 jari ya. Baik, berikutnya kita akan melakukan foto bersama dahulu dengan Ibu Eti, narasumber, moderator, panitia, dan seluruh peserta rekan sahabat Eti di sini yang sudah mencapai 154 partisipan. Kami minta para peserta untuk menyalakan videonya dulu ya. Semuanya menyalakan videonya, lalu kita pose angkat 3 jari. Pose angkat 3 jari dan Kak Sandi boleh ambil gambarnya. Oke, kita mulai dari halaman 1. 1, 2, 3. Halaman 2. 1, 2, 3.
3, 1, 2, 3. Halaman berikutnya 1, 2, 3. Yang terakhir masih menggunakan kamera. 1, 2, 3. Terima kasih, Kak Ica. Ya, sudah selesai. Terima kasih rekan-rekan semua. Dan berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada sahabat Eti Purba untuk memberikan testimoni, kesan ataupun harapan, pengalaman secara pribadi dalam mengenal sosok Ibu Eti Purba di mata para sahabat. Pertama-tama kami persilahkan kepada Pak Rapin Mudiarjo, SH, ACCS, Eskom, CRA, CIP. Kita, para anggota ILUNI UI, mengenal beliau dengan sebutan Bang Rapin, yang saat ini menjabat sebagai Ketua ILUNI UI periode 2021 sampai 2024. Benar ya Bang Rapin ya? Benar sekali Mbak Ica. Terima kasih. Iya Bang Rapin. Saya persilakan untuk memulai testimoninya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat saya di IPAT Jawa Barat yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Mudah-mudahan suara saya terdengar secara jelas ya Mbak Ica ya. Terdengar jelas, Bang. Terima kasih. Kak Eti, apa kabar? Sehat? Sukses ya Pak. Semoga kesuksesan Abang juga mengalir kepada saya. Aura-aura Ya, positifnya. insya Allah nomor 3 dong. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat saya di IPPAT, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang pada hari ini melaksanakan sebuah kegiatan yang luar biasa. Saya kira bukan sekedar bincang hukum, tapi ini sebuah harapan ke depan bahwa IPPAT akan menjadi yang ditawarkan oleh KET, kakak saya ini menjadi yang terdepan dan terbaik. Dan semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat pada kita semua yang hadir pada hari ini, khususnya pada para rekan-rekan profesi penjabat pembuat akta tanah yang hadir pada kesempatan hari ini. Sungguh suatu kehormatan bagi saya, KET, dan teman-teman PPAT se-Jawa Barat yang hadir pada hari ini dapat menyapa rekan-rekan semua, dan semoga terus diberikan kesehatan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ketua ILUNI terpilih 2021 kemarin, tentunya saya sangat senang sekali dan bangga bisa hadir pada kesempatan hari ini. Kakak saya Junieti Dame Purba, yang saya akan memanggilnya dengan Mbak Eti, merupakan salah satu alumnus dari Fakultas Hukum UI, khususnya untuk Magister Kenotariatan. Dan hari ini beliau sebagai kandidat nomor 3 ya, dan besar harapan tentunya dari kami di Fakultas Hukum, khususnya alumni UI, bisa nanti kemudian ke depan kita bisa bersinergi. Mencermati visi dan misi kakak saya ini, ya ini sangat visioner saya kira, membangun PPAT, IPPAT yang berintegritas, kemudian mengayomi dan taat asas. Ini merupakan suatu refleksi dari sivitas akademika yang lahir dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang tertua di Indonesia. Integritas, pengayoman, dan taat asas merupakan ciri khas dari pemikiran kami di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saya kira ini juga menjadi cetusan pemikiran untuk teman-teman yang hari ini dari fakultas lain, tapi hari ini saya dengan sepenuh hati memberikan support kepada kakak saya ini. Kemudian juga disampaikan dalam beberapa flyer ataupun informasi yang tersiar melalui WhatsApp ataupun Instagram, upaya untuk menjaga komunikasi merupakan fondasi saya kira untuk merangkul seluruh anggota di dalam kepengurusan IPPAT ke depan di Jawa Barat, karena suka tidak suka Jawa Barat adalah provinsi yang sangat erat dekat dengan Jakarta, yang tentunya ini akan menjadi tumpuan saya kira peran dari rekan-rekan sekalian. Sebagai sesama alumni dari Universitas Indonesia, saya sangat mendukung sekali kakak saya ini ada di terdepan untuk memimpin IPPAT Jawa Barat, untuk memberikan yang terbaik tentunya. Berbekal rekam jejak, saya kira kita tidak perlu ragu dengan
apa yang ingin dicapai oleh kakak saya ini, Kak Eti. Jadi jangan ragu teman-teman sekalian, pilih nomor 3, insya Allah sampai pada tujuannya. Saya kira itu Mbak Eti, maju terus dan tetap semangat, jangan lelah karena waktunya masih panjang untuk terus meyakinkan kita semua, terutama para calon pemilih di Jawa Barat, dan itu saya kira akan seru ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa memperkuat ataupun menjadi pijakan buat KET untuk pengurus IPPAT Jawa Barat ke depan. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat semua. Salam hormat untuk teman-teman saya, ada Mbak Irma Devita. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya kembalikan kepada Mbak Ica. Saya mohon undur diri Kak Eti ya, karena saya ada rapat berikutnya kepada narasumber ataupun para rekan-rekan sekalian. Saya sekali unjuk diri setelah saya sampaikan kembali kepada Mbak Ica. Terima kasih Mbak Ica. Ya, terima kasih Bang Rapin Ya, untuk terima kasih Mbak support Irma. dan dukungannya. Ya, insya Allah menang nomor 3. Amin. Terima kasih Bang. Ya. Baik, untuk berikutnya kami persilahkan kepada Ibu Marta Parulina Berliana SHMH. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Kami persilahkan Ibu Marta untuk memberikan testimoninya. Ibu Marta, mohon di-unmute dulu videonya, Ibu Marta. Ya, oke, sip, oke. Sudah terdengar, Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, baru sekitar 4 bulan saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Namun mengenal Eti seperti mengenal orang lama yang sudah saya kenal lama. Eti yang lebih muda dari saya ya, adalah Eti yang saya kenal yang penuh semangat, penuh dedikasi, selalu visionable. Dan saya pikir Eti mempunyai satu pandangan bahwa dia harus menjaga kawan-kawannya, dia harus menjadikan teman-temannya sehingga menjadi lebih baik dari hari kemarin. Mungkin itu yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Artinya makin ke depan harus makin baik. Untuk Eti, saya berharap tetap semangat, maju terus, dan ingat, cita-cita menjadi pejabat, cita-cita menduduki satu jabatan, itu memang kadang-kadang enak ketika kita belum ada di dalamnya, ketika kita belum menjabatnya. Banyak janji yang kita buat, banyak hal-hal yang kita janjikan supaya kita menduduki kedudukan tertentu. Namun ingatlah ketika kita ada di atas, kita harus kembali lihat ke bawah, juga kita harus mengingat semua yang kita janjikan, semua kita katakan pada teman-teman, sehingga memang mereka merasa yakin bahwa kita adalah seorang pemimpin yang patut dipuji, seorang pemimpin yang penuh dedikasi. Oke, tetaplah menjadi the fire woman, tetap maju ya, Eti, maju terus, pantang mundur. Selamat siang kepada kawan-kawan, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kakakku yang super sibuk, semangat, aura positif, aura kecantikan, dan Amin. semua aura yang baik itu Terima menjalankan kasih. kita semua yang ada di sini. Terima kasih Amin. Kak, salam sehat. Salam sehat. Saya izin ya, Liv ya. Siap, siap. Izin ya. Monggo ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Ibu Marta, sehat-sehat selalu juga untuk Ibu Marta. Luar biasa sambutannya dan testimoninya, hidup firewoman. Ya, kita mau mendengar testimoni dari Pak Priyatno, tapi Pak Priyatnonya belum bisa hadir saat ini. Di sini saya lihat, boleh nggak saya undang ketua Pengda saya nih? Ada ketua Pengda saya yang sangat saya hormati, Ibu Tantri Sulistyo Widarti, kalau boleh memberikan testimoninya untuk Ibu Eti, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kok nggak bunyi, Ci? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu? Kedengeran ya? Iya. Ya. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih ini Ica sudah jadi MC di sini ya. Untuk acara KET hari ini. Mungkin saya akan bercerita mengenai sosok KET ya. Semua kita berharap bahwa organisasi yang kita cintai, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ini bisa dipimpin oleh sosok yang betul-betul struggle, yang kuat, yang memang lebih banyak concern terhadap anggota, kemudian berbagi keilmuan, karena selama ini roadshow-nya KET adalah berbagi ilmu, kemudian kita juga ada kegiatan lain ya, ada olahraganya juga, dan lain-lain. Semoga dengan banyak kegiatan akan mengeratkan anggota kita se-Jawa Barat yang sangat luar biasa, 4.000. Mungkin yang anggaplah yang aktifnya setengah lebih. Itu bisa terayomi, bisa menjadikan profesi kita terhormat dengan stakeholder, bisa berjalan bersama, dan di masyarakat kita jabatan yang sangat mulia. Artinya, jangan sampai banyak yang mendapat pelaporan, mudah-mudahan dengan terus-terusan KET mengingatkan nantinya ke anggota, hal-hal mengenai pembinaan, pengayoman bersama dengan tentunya dengan Kanwil dan tahap ke kantor pertanahan itu lebih baik terjalin lagi. Kemudian komunikasi bagaimanapun pemimpin ke depan banyak tantangan yang kita hadapi. Semoga KET juga bisa menghadapi itu semua. Selamat, semangat kepada KET dan salam 3 jari. Terima kasih, mungkin begitu Ica supaya acara bisa langsung diskusi hukumnya bisa langsung dijalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tantri untuk testimoninya dan masukannya dan harapannya untuk Ibu Eti. Dan terima kasih Tantri ini Ketua INI dan IPA Kabupaten Bandung yang sangat berdedikasi tinggi untuk anggotanya. Ya Teh ya, sekitar 500 ya Teh? Ya hampir ya 500 kami. Mungkin nomor 2 se-Jawa Barat ya. Oh, ya setelah Kabupaten Bogor. Hanya memang karena kita sudah klasifikasi B, kemarin ada beberapa rekomendasi yang pindah, kemudian ada juga yang datang. Datang dan pergi bagi kita dianggap hal yang lumrah. Mudah-mudahan semua anggota seluruh anggota IPPAT Kabupaten Bandung dan seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat lebih kuat kelak ya, lebih kuat, lebih profesional dan lebih maju lagi. Dan profesionalisme yang terus dijaga, marwahnya yang harus dibentuk bahwa kita adalah pejabat kepercayaan, insya Allah di bawah KET, bismillah kita akan lakukan sama-sama. Ya. Terima kasih Teh Tantri yang terus mensupport saya, membuat saya lebih kuat dan lebih tangguh lagi. Terima kasih Teh, salam sehat selalu dan salam hormat buat keluarga. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Sepertinya waktunya belum cocok dengan kehadiran Pak Pri, jadi kita langsung saja lanjut ke acara berikutnya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk testimoninya sahabat Eti semuanya. Dengan mendengarkan pengalaman rekan-rekan yang dekat secara pribadi dengan Ibu Eti, pastinya memberi gambaran ya, pandangan dan keyakinan. Untuk rekan-rekan sahabat Eti di sini yang mungkin belum ada kesempatan untuk dekat dengan Ibu Eti, yakinlah, jangan ragu. Ibu Eti akan menjadi pemimpin yang dekat dengan anggotanya. Insya Allah bisa menjadi pemimpin yang mampu mengayomi dan mengakomodir kebutuhan anggotanya. Amin.
Baiklah, akhirnya kita masuk ke inti acara webinar kita siang ini. Acara akan saya serahkan kepada moderator kita, Ibu Glena, SHMKN. Beliau adalah PPAT Kabupaten Karawang, di mana Ibu Glena dalam riwayatnya adalah kelulusan Universitas Pelita Harapan, Fakultas Hukum Angkatan tahun 2007, dan melanjutkan Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia pada tahun 2012. Saat ini, Ibu Glena juga menjabat sebagai anggota pengurus daerah IPAT Kabupaten Karawang. Selain itu juga aktif sebagai narasumber dan moderator di berbagai seminar baik online maupun offline. Selamat siang Ibu Glena. Kami persilakan untuk memulai acara inti kita, webinar kita pada siang hari ini. Waktu saya persilahkan. Terima kasih Bu Icam, MC kita yang keren banget. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bu Irma. Ibu Irma sudah bergabung dengan kita. Iya, nah Bu Irma, topik yang akan kita bawakan hari ini adalah tentang hak guna ruang atas tanah dan ruang bawah tanah pasca putusan MK nomor 91/PUU 8 ya, 18/2020. Nah, Bu Irma ini buat Bapak Ibu sekalian, saya yakin pasti sudah sangat mengenal Bu Irma. Beliau adalah notaris dan PPAT, juga aktif sebagai pengajar dan trainer selama setelah lebih dari 20 tahun ya Bu Irma ya. Ya. Iya. Nah, Bu Irma, nih, kali ini kita akan membahas tentang ini ya Bu Irma, UU CK pasca putusan MK nomor 91. Nah, dengar-dengar kan katanya ada putusan ini tuh merubah isi dari UU CK dan semua, bahkan kita belum selesai membaca nih, ada jokesnya kita belum selesai baca UU CK, kok sudah dirubah lagi. Nah, bagaimana nih Bu Irma? Silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat kita semua. Adalah suatu kebanggaan dan kebahagiaan kita bisa berkumpul dan masih bisa bersilaturahim di saat-saat yang kabarnya akan ada pandemi COVID atau badai COVID jilid ketiga di bulan Desember ini. Tapi insya Allah lah kita selalu berusaha dan berdoa supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita belum selesai ya, Glenn, baca tentang UU CK gitu kan. Kita belum selesai bicara tentang apa sih dampaknya terhadap pertanahan di Indonesia begitu. Tapi belum sampai kita benar-benar paham, tahu-tahu sudah ada putusan MK yang kalau dalam orang-orang anak-anak sekarang bilang membagongkan gitu ya. Membagongkan, mental deh. Gitu kan. Aduh, luar biasa deh. Jadi di sini terus terang banyak hal yang menyebabkan, saya dengar juga bahkan ada yang di Kalimantan mau mengadakan pelatihan pun terpaksa ditunda karena sambil melihat situasi dan kondisi yang ada, apakah ini akan berakibat atau berdampak yang cukup signifikan terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh para pembuat undang-undang sebagai turunan dari sebuah undang-undang Cipta Kerja. Antara lain tentunya yang terkait sekali dengan PPAT adalah tentang PP nomor 18 tahun 2021, yaitu tentang hak guna ruang atas tanah, hak guna ruang bawah tanah, termasuk hak pengelolaan lahan, termasuk juga termasuk juga HGB dan hak pakai. Nah, di sini menarik sekali ya. Ini mungkin saya perlu share screen juga tentang kondisinya ini sebenarnya seperti apa sih? Saya sempat berkomunikasi dengan sahabat saya dan saya juga tanya gimana nih dengan kondisi kayak begini, saya bilang. Nah, saya lagi nggak nemu yang tentang putusan MK-nya, tapi saya coba share pendapat dari sahabat saya ya terkait dengan UU CK ini gimana gitu kan. Di sini kan kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja, pada prinsipnya ini kan sebenarnya merupakan suatu payung yang sudah menjadi bagian dari investasi, karena sekarang ini investasi ini kan sedang digarap dan digalakkan secara besar-besaran begitu kan rekan-rekan sekalian. Nah,
saat ini yang terkait dengan investasi tersebut itu berakibat kepada jaminan ataukah kondisi di mana memang wajib adanya penjaminan terhadap kepastian berusaha di Indonesia begitu. Nah, dalam hal ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya tidak melulu tentang ketenaga kerjaan. Orang tuh selama ini ya Mbak Glena, biasanya kan orang berpikirnya oh Undang-Undang Cipta Kerja berarti tentang tenaga kerja gitu kan ya Mbak Glena ya. Karena yang banyak isunya tentang tenaga kerja ya Bu Ya, Irma ya. karena yang demo-demo itu tenaga kerja. Padahal nggak sadar nih kita PPAT nih benar-benar di challenge, artinya di challenge setelah kita menghadapi suatu challenge yang cukup besar dari media terkait dengan kasus dari Nirina Zubir ya, dengan adanya rekan-rekan sejawat kita. Nah, ini juga dari sisi kita nih, posisi kita itu sebagai PPAT ini sangat disudutkan gitu. Disudutkan karena dianggap bahwa PPAT-nya lalai. Dan ini merupakan yang paling sialnya bagian dari oknum mafia tanah, begitu kan. Nah, inilah yang rekan-rekan sekalian kita harus mulai bersikap dan juga harus mulai menganggap bahwa kita nggak kayak gitu loh. Kita harus benar-benar meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita serta tingkat kehati-hatian, terutama nih daerah Karawang, khususnya Jawa Barat pada umumnya itu tempatnya sekarang ibaratnya nih sekarang investasi di Jakarta ini kan orang jenuh ya, karena orang sudah jenuh investasi di Jakarta, biasanya orang pergi ke daerah-daerah penyangga. Nah, dalam hal ini termasuk yang Tol Kertajati, terus kemudian ada terminal lapangan udaranya sendiri, dan walaupun pada saat pandemi ini semuanya sempat terhenti, tapi kan ini akan bangkit kembali. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, sebenarnya apa sih yang diatur terhadap pertanahan dari pasca UU CK? Nah, ini rekan-rekan PPAT, karena kemarin saya sempat juga tanya kepada panitia, apakah ini kita ngajar untuk notaris ataukah untuk PPAT begitu kan? Karena ini kan akan berbeda apa yang akan kita titik beratkan begitu. Nah, di sini kalau kita bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tentunya ada turunan-turunan yang merupakan suatu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menerjemahkan kemauan dari si para pembuat undang-undang untuk melakukan suatu terobosan-terobosan begitu, terutama permasalahannya adalah meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Nah, salah satu dari indikator masalah kemudahan berusaha di Indonesia ini dianggap yang sangat menghambat adalah terkait dengan tanah. Gimana dong, saya mau investasi, tapi tiba-tiba nanti kalau tidak ada undang-undang atau payung yang mengatur tentang investasi yang saya tanamkan, tentunya akan berakibat pada investasi tersebut menjadi tidak pasti begitu. Saya udah ngeluarin uang triliunan rupiah, saya udah ngeluarin uang puluhan juta dolar Amerika Serikat, tapi tiba-tiba investasi saya diambil gitu aja gitu kan. Nah, itulah akhirnya terbit yang namanya PP nomor 12 tahun 2021 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Ini mengatur cukup banyak dan merubah cukup banyak secara prinsip terkait dengan aturan tentang kawasan dan perumahan. Nah, demikian pula PP nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun. Ini rekan-rekan harus perhatikan, terutama yang daerahnya, di daerah kerjanya, ada didirikan sebuah rumah susun. Karena dengan adanya PP nomor 13 tahun 2021, ada hal yang sangat signifikan yang membedakan antara rumah susun berdasarkan Undang-Undang Rumah Susun atau Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman yang lama dengan Undang-Undang Rumah Susun yang baru, yaitu kata-katanya satu kata saja. Apa itu? Terkait dengan adanya pemisahan antara bangunan atau unit rumah susun tadi dengan tanah yang ada di bawahnya. Padahal kalau kita berpikir tentang rumah susun selama ini,
selalu terkait dengan tanah bersama, benda bersama, dan bagian bersama. Jadi kita nggak bisa tuh ngomong bahwa oh rumah susunnya itu mengambang seperti yang disampaikan oleh para developer yang sering menyebutkan bahwa oh ini merupakan strata title begitu. Nah, strata title itu kan artinya unit itu terpisah dari unit yang ada di bawahnya. Nah, itu padahal tidak terjadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang. Kalau dulu kita mau lakukan jual beli ini sebagai PPAT terhadap apartemen, unit-unit apartemen itu kita tidak bisa lakukan selama tanahnya yang menjadi alas haknya merupakan tanah dengan status HGB atau hak milik gitu. Nah, sedangkan kalau sekarang dengan adanya konsep yang terpisah sama sekali antara tanahnya dengan bangunan yang di atasnya, itu menyebabkan adanya kepemilikan terhadap unit-unit bangunannya. Ini penting buat kita sebagai PPAT, karena nantinya kita bikin akte apa nih? Kalau PPAT ini kan bikinnya aktenya adalah semua hal yang terkait dengan tanah dan bangunan. Nah, ketika kita membuat suatu akta yang hanya terkait dengan bangunannya, tentunya kan bukan akte PPAT lagi, bukan begitu? Kan begitu, Mbak Glena? Iya, betul. Betul, karena nggak ada hubungannya sama tanahnya lagi ya, Bu. Nggak ada hubungannya buat tanahnya lagi. Nah, itu dia. Makanya kenapa di sini rekan-rekan sekalian sebagai seorang PPAT, tentunya rekan-rekan harus mulai merasa bahwa maksudnya sudah harus mulai memperdalam ini efeknya apa nih buat saya? Efeknya apakah kita akan berarti tidak bisa menyelenggarakan transaksi terhadap rumah susun dengan menggunakan akte PPAT, atau memang ada juklak yang menyatakan bisa, tapi dengan catatan gitu. Nah, kemudian juga PP nomor 18 ini juga penting karena terkait dengan HPL, hak atas tanah, rumah susun, dan pendaftaran tanah. Serta yang paling baru di sini adalah hak atas ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Nah, kondisinya seperti apa ruang yang seperti itu begitu. Di sini saya akan coba memberikan contohnya. Ini kebetulan dari sahabat saya juga yang membantu untuk menggambarkan di sini pembangunan di Jakarta nih ya, dan saya yakin juga di Jawa Barat akan terjadi. Di sini sudah ada pembangunan terhadap koridor-koridor untuk rute MRT di masa depan. Jadi di sini koridor MRT yang melintas kan melewati suatu kondisi penduduk yang sangat padat. Nah, ini gimana caranya nih? Mereka kalau misalnya kita lewat ruang atas tanah, tentunya mereka harus melakukan pembebasan terhadap tanah-tanah yang demikian banyak. Kalau kita bikinnya kereta api, lah masalahnya sudah terlanjur nih. Beda ya sama di Jepang ya. Kalau Jepang kan dari awal mereka sudah persiapkan dan kemudian mereka sudah membangun sebuah rencana dan infrastrukturnya gitu. Kalau kita kan nggak bangun rumah dulu baru dijebol gitu kan. Bangun rumah dulu baru dibolongin, dirubuhin lagi untuk bikin jalan. Nah, inilah yang dicegah dengan menggunakan konsep subway dan menggunakan konsep yang ada LRT di atas. Maka dari itu di sini ada komponen-komponen dari pembangunan MRT yang bisa dikemukakan terkait dengan tahap perencanaan yang meliputi ide, gagasan, penyusunan, desain, lokasi, sosialisasi, dan pengadaan tanah, persiapan yang meliputi mobilisasi peralatan berat, kendaraan, dan pelaksana, penutupan jalan, pengalian arus lalu lintas, aliran sungai. Jadi banyak banget pekerjaan yang harus dilakukan, sedangkan tanahnya terbatas. Akhirnya, dalam perkembangannya pun, ini nih akan menjadi satu hal kalau saya menggambarkan suatu kondisi di sini, yang akan kita hadapi sebagai pejabat pembuat akte tanah, kita selama ini kan hanya mentransaksikan tanah yang ada di permukaan tanah saja, dan dianggap sebagai dengan menggunakan asas tracking atau asas perlekatan, maka antara tanah dengan bangunan yang di atasnya ini merupakan satu kesatuan dengan adanya Undang-Undang Rumah Susun tadi.
Nah, sekarang rekan-rekan sekalian, dengan adanya konsep pemisahan horizontal, jadi ini sekarang dipecah-pecah nih, dipisah-pisah semuanya. Misah-misahnya itu bagaimana? Memisah-misahnya itu dengan membuat suatu aturan yang berbeda. Jadi misalkan begini, atas tanah yang meliputi permukaan, kalau dia tidak sepanjang gedung-gedung yang bertingkat yang didirikan dengan konsep strata title atau konsep rumah susun, maka tentunya kita bisa melaksanakan transaksinya secara langsung. Tapi terhadap bangunan-bangunan yang ada di atasnya, ini menjadi suatu hal yang terpisah dari tanah yang ada di bawahnya, begitu rekan-rekan sekalian. Bu Irma, mohon maaf, slide-nya belum berganti. Bu Irma masih di halaman pertama. Iya. Ini berarti ada masalah di dalam koneksi. Ini sudah tergambar, Mbak Glena? Ya, sudah terlihat. Iya. Ya, enggak. Di sini nih yang saya gambarkan. Yang tadi sudah ada gambarnya ya, Mbak Glena, yang tentang MRT. Belum ada. Ini sekarang yang terlihat adalah gambar pedestrian and green belt. Oh iya, oke. Ya, siap. Itu yang saya jelaskan. Ya. Jadi gini, kita gambarkan seperti yang tadi saya jelaskan. Selama ini kan kita transaksinya adalah tanah yang warna hitam, di atas warna hitam ini. Di situ ada pohon, ada bangunan gedung-gedung bertingkat, ya kan? Nah, PPAT melaksanakan transaksi terhadap hak milik atas satuan rumah susun yang terkait dengan ruang-ruang yang ada di dalam gedung-gedung tersebut, gitu. Aktenya apa? Ya, akte jual beli kalau kita melakukan pengalihan, begitu. Akte inbreng kalau kita melakukan inbreng. Akte hibah kalau kita membuat akte hibah. Tapi dengan perkembangannya sekarang ini tidak lagi seperti itu konsepnya, karena yang sekarang terjadi adalah gedung-gedung yang rekan-rekan lihat di atas ini adalah gedung-gedung yang terpisah dari tanah yang warna hitam itu. Nah, terpisahnya itu mengakibatkan nantinya gedung-gedung itu berdiri sendiri. Pemilikannya bisa dilakukan secara mengambang. Jadi unit-unitnya merupakan jual beli bangunan bahasanya, bukan lagi jual beli terhadap tanah dan bangunan seperti halnya rumah susun pada umumnya. Saya nggak tahu nanti perkembangannya seperti apa, tapi ini yang saya baca dan pelajari dari PP 18 dan PP 12. Nah, dalam hal ini nantinya di bawah tanah pun seperti yang rekan-rekan lihat, di situ ada ruang parkir, ada mall, ada toko, ada MRT underground. Itu nanti akan dibuatkan sertifikat tersendiri lagi yang terpisah dari tanah yang warna hitam di atasnya. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan di sini ada unit-unit lain di bawah di bawah tanah. Termasuk nantinya di bawah rumah-rumah kita itu mungkin akan ada 30 meter karena itu batasannya adalah 30 meter di bawah tanah. Itu nanti akan ada ruang-ruang yang merupakan satu ruang-ruang yang terpisah dari ruang-ruang yang ada di atas tanah. Dan itu akan dapat diterbitkan sertifikat hak pengelolaan lahannya sendiri, dan di atasnya bisa diterbitkan HGB maupun hak pakai, ataupun HGU di atas tanah HPL. Nah, inilah rekan-rekan sekalian, nantinya antara pemilik ruang yang atas tanah maupun ruang bawah tanah ini nanti akan ada perjanjian yang dibuat secara terpisah. Jadi kalau rekan-rekan nanti bayangkan di masa depan itu bisa terjadi kita jual udara di atas kita. Jadi misalkan saya punya rumah saya kalau saya nggak mau orang lain itu lewat di atas rumah saya harus beli haknya dan daftarkan itu sebagai kepemilikan saya. Sebab kalau enggak, itu akan menjadi objek yang dapat diperjualbelikan, begitu. Di mana saya pun bisa atas persetujuan saya, tapi kalau untuk ketinggian tertentu bisa dilakukan begitu saja, begitu rekan-rekan sekalian. Ini sekedar sebagai gambaran buat rekan-rekan sekalian.
Nah, jadi rekan-rekan sudah ada gambar baru, Mbak Glena? Ya, sudah terlihat MRT, gambar MRT. Ya, bukan gambar MRT, gambar ini kayak galian. Ya, galian, betul. Benar ya. Nah, Ya. nah dalam gambar ini bisa dapat dibayangkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini sudah sangat masif dan berakibat pada adanya pembagian, karena ya tanah di Indonesia itu kan cuma segitu-gitunya ya. Ruangan di Indonesia itu ya cuma segitu-gitunya. Makanya kenapa sekarang pun kalaupun mau nantinya dibangun, itu nanti mereka kan harus ada yang namanya perlindungan. Karena kalau enggak, mereka buat apa? Mereka melakukan investasi, tapi mereka tidak punya kepastian hukum. Itulah yang kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini isinya bukan tentang tenaga kerja, tentang investasi pada prinsipnya. Makanya kenapa di sini rekan-rekan harus mulai belajar dan tahu bahwa nantinya transaksi-transaksi tersebut tidak lagi meliputi hanya wah, saya udah PPAT nih, wilayah saya ini pasti akan menjadi kekuasaan saya begitu. Tapi kenyataannya di kemudian hari bisa terjadi itu banyak hal yang berubah dan banyak hal yang menjadi dasar untuk rekan-rekan sekalian mulai harus mengkaji lagi lebih lanjut dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Saya mau menyapa sahabat saya Mbak Vineke. Apa kabar Mbak Vineke? Terima kasih sudah hadir. Oh, masih nggak ada suara ya, di mute ya. Nggak apa-apa. Ini apa kabar Mbak Neneng, Pak Langgeng, ini Mbak Yohana, Pak Mas Heri apa kabar? Ini teman-teman main saya nih, Mas Heri. Oke, saya lanjut ya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, ketika rekan-rekan akan membuat sebuah overview terkait dengan Omnibus Law, di sini terkait dengan pertanahan ini ada berbagai hal yang penting untuk rekan-rekan perhatikan. Jadi di sini nanti akan ada yang disebut sebagai bank tanah. Bank tanah adalah badan yang dibentuk secara khusus. Nah, sekarang nanti rekan-rekan sekalian tidak hanya berhubungan dengan kantor pertanahan, rekan-rekan sekalian. Nah, kalau kita gambarkan secara sederhana ya, strukturnya adalah di sini ada Kementerian Pertanahan. Terus kemudian di bawahnya, maaf Bu Irma, saya potong sedikit, gambarnya belum berubah, masih cover hak ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Oh, ini berarti agak slow internet. Oke, ini Mbak Glena? Ya, sudah kelihatan struktur pengaturan pertanahan. Nah, dalam gambar yang sederhana, di sini saya bisa lihat, memperlihatkan bahwa dalam posisinya sekarang, itu ada yang namanya bank tanah yang khusus melakukan pembelian aset, melakukan perencanaan, perolehan, pengadaan, dan pengelolaan, serta pemanfaatan maupun distribusi tanah. Selama ini kan kita bicara tentang redistribusi tanah. Jadi orang-orang yang memiliki tanah melebihi batas maksimum, tanah yang diperbolehkan, dia tidak bisa lagi memiliki tanah. Tapi kenyataannya di dalam praktek itu tetap dilakukan gitu loh. Tetap bisa, kita yang ngomong SK 59, tetap aja orang akan tetap bisa memiliki lebih dari 5 bidang dengan luas lebih dari 5.000 oleh satu orang saja gitu. Nah, nanti ada lembaga bank tanah ini yang dibentuk di bawah Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang ATR BPN. Dia berbeda dari BPN, di mana nanti kita akan mengajukan secara khusus terkait dengan yang namanya Proyek Strategis Nasional PSN. Nah, semua hal yang terkait dengan PSN ini harus pengajuannya melalui bank tanah. Dan selanjutnya juga tentang hak pengelolaan, karena hak pengelolaan itu tadinya hanya diberikan, kalau kita bicara tentang PMNA nomor 9 tahun 99, itu diberikan kepada instansi, lembaga departemen, dan lembaga non-departemen, serta badan hukum yang ditunjuk secara khusus. Nah, kalau sekarang bahkan swasta pun bisa punya hak pengelolaan tadi, gitu. Nah,
Di sini hak pengelolaan rekan-rekan sekalian, ketika rekan-rekan akan mengurus hak pengelolaan saat ini tidak hanya terkait dengan pengelolaan terhadap ruang atas tanahnya saja, tapi meliputi ruang yang ada di bawah tanah dan ruang yang ada di atas tanah sampai dengan udaranya. Jadi udara itu artinya bisa terjadi nanti akan ada toko-toko di atas rumah kita gitu. Karena sudah diperjualbelikan begitu ruang-ruang yang ada di atas tanah. Jadi artinya nantinya kita juga harus mengajukan tidak hanya terkait dengan tanah, tapi dengan ruang atas tanah. Nah ini kenapa makanya dipisah lagi nanti. Kalau dulu kan Kementerian ATR, BPN, Kementerian ATR, Agraria dan Tata Ruang. Sekarang Kementerian Pertanahan yang meliputi tata ruang satu sub bidang sendiri, terus kemudian untuk BPN satu bagian sendiri, dan Bank Tanah satu bidang sendiri. Nah, nanti ada di pasal 146 di Omnibus Law, ada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang nantinya bisa investor asing masuk di situ untuk mengambil bagian-bagian dari ruang-ruang yang tersedia, begitu. Nah, kemudian juga ada hak milik atas satuan rumah susun di mana dia dapat diberikan, kalau tanahnya tanah negara, dapat diberikan perpanjangan sekaligus. Dan HGB di atas HPL yang diberikan perpanjangan dan pembaharuan. Nah, kemudian makanya saya tadi sempat menyapa Mbak Vineke, karena kita berdua pernah menjelaskan tentang sertifikat elektronik. Sekarang menjadi suatu hal yang tidak aneh ketika yang ditawarkan adalah sertifikat elektronik. Karena untuk mengatur terhadap ruang-ruang tersebut, tentunya dibutuhkan yang adanya pencatatan. Nah, nantinya rekan-rekan sekalian, terkait dengan hal tersebut, sertifikat elektronik, udah ganti sertifikat elektronik belum, Bu Glena? Kita bisa bandingkan antara sertifikat yang ada di Australia misalkan, sertifikat yang ada di Australia dengan konsep Certificate of Title, dan juga di Malaysia yang konsepnya juga selembar kertas, ini sebagai bagian dari pencatatan atau bukti yang menyatakan kita memiliki tanah, gitu kan. Di mana seperti halnya juga di Jepang itu ada land service yang memberikan, serta Filipina. Nah, Indonesia yang coming soon, yang sebenarnya sih sudah berlaku di Januari 2021, tapi karena derasnya pertentangan antara masyarakat dengan adanya sertifikat elektronik, maka pemberlakuannya ditunda. Jadi bahasanya ditunda loh ya, bukan berarti dicabut. Berarti artinya itu tetap akan menjadi masa depan kita gitu loh rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sebagai notaris dan PPAT tentunya harus berhadapan dengan kondisi di mana terkait dengan adanya sertifikat elektronik ini nantinya akan mencantumkan tentang adanya pemberian hak di atas hak tadi. Jadi HGB di atas tanah hak milik, HGB di atas tanah hak pengelolaan lahan, atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan lahan. Nah, di situ nanti ditambahin lagi, ini HPL-nya HPL ruang atas tanah, apa ruang bawah tanah, atau yang di permukaan tanah. Jadi nanti akan dipisah-pisah lagi, begitu rekan-rekan sekalian. Nah, di sini bisa kita dapat gambarkan bahwa untuk bank tanah, dia selain dia akan mengelola tanah, dia juga akan membeli-beli tanah. Membeli-beli tanah itu artinya dia yang akan menyediakan. Jadi misalkan pemerintah nih mau akan bikin rencana pembangunan infrastruktur yang masuk dalam kategori proyek strategis nasional. Nah, itu di daerah Karawang misalkan, menjadi daerah kawasan berikat yang menjadi penyangga kota Jakarta misalnya. Nah, itu biasanya kan nantinya akan dilakukan oleh bank tanah tadi. Termasuk dia juga yang menilai berapa sih harga tanah di daerah situ
dan bagaimana caranya mendistribusikan tanah tersebut dan membagi-bagi tentang peruntukannya. Nah, ini bank tanah ini nanti menjadi suatu badan super body gitu loh, yang terpisah dari kantor, yang terpisah dari pertanahan atau BPN. Nanti kita berhubungannya tidak lagi melulu sama BPN, bisa jadi kita nanti berhubungannya dengan bank tanah ini. Nah, terkait dengan ruang, nanti sudah dipisahkan lagi ruang atas tanah, ruang bawah tanah. Kita berhubungannya seperti yang dalam gambar segitiga tadi saya gambarkan. Kalau kita mau bicara tentang ruang atas tanah maupun ruang bawah tanah, kita akan masuk ke dalam pengaturan yang ada seperti di dalam skema yang seperti ini, begitu rekan-rekan sekalian. Nah, nanti terkait dengan hak pengelolaan lahan, nanti ada subjeknya ditambah dengan bank tanah dan badan hukum yang ditunjuk secara khusus oleh pemerintah pusat. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, kalau ada rekan-rekan yang akan mengurus HPL, harus diperhitungkan dan dipersiapkan dari anggaran dasar dari PT yang akan menjadi pemegang HPL. Kalau dulu kan tidak ada PT yang akan menjadi pemegang HPL kecuali instansi pemerintah, lembaga departemen, non-departemen, dan sebagainya. Nah, sekarang karena ada PT bisa menjadi pemegang HPL, bahkan juga perseroda, itu harus diperhatikan rekan-rekan sekalian, masuk nggak di KBLI-nya. Karena begitu KBLI-nya itu tidak masuk, ya tentunya dia tidak bisa melanjutkan permohonan untuk pengajuan hak pengelolaan lahannya tadi, gitu. Karena sekarang dengan adanya konsep OSS RBA atau resiko berbasis resiko, jadi dia masuk resiko kecil, menengah tinggi, dan termasuk resiko tinggi, itu menjadi suatu pertimbangan untuk dapat, misalkan dia mau menjalankan usaha angkutan, tapi terus dia mau mengerjakan suatu hak pengelolaan lahan, atau dia memiliki hotel, tapi dia mau mengajukan juga HPL, nah atas hotelnya misalnya seperti itu nggak boleh. Karena bidangnya itu harus terpisah-pisah karena terkait dengan resiko yang harus di-manage itu tadi. Nah, untuk satuan rumah susun, akhirnya kan kita dulu kan berpatokan kepada PP nomor 41 tahun 96, terus diubah dengan PP nomor 103 2015. Orang asing bisa loh punya tanah di Indonesia, tapi syaratnya dia harus tinggal 1 tahun, terus hanya rumah peta, hanya rumah tunggal, bukan rumah deret, misalkan seperti itu. Nah, itulah yang dengan adanya pemisahan secara horizontal terhadap ruang atas tanah yang melekat di atas tanah dengan adanya bangunan yang ada di atasnya, maka sekarang otomatis unit-unit itu menjadi unit-unit yang mengambang, unit-unit yang dijual secara bangunan. Saat ini yang menjadi catatan buat kita cukup sebagai notaris maupun pejabat pembuat akte tanah, unit-unit yang terpisah tadi, kalau kita bicara tentang undang-undang rumah susun, itu dibebani dengan fidusia bangunan dengan SKBG atau surat keterangan bangunan gedung. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 18 tahun 2021 ini, kita bisa pasang hak tanggungan. Nah, ini hati-hati rekan-rekan sekalian. Walaupun nih sampai sekarang mungkin belum dilaksanakan secara khusus, tapi ini dunia bergerak terus rekan-rekan sekalian. Kalau saya bisa gambarkan saat ini nih kita bahkan berhadapan dengan robot yang nantinya seakan ada robot lawyer sudah tercipta, robot notaris coming soon dalam waktu dekat, dan saya sudah dapat bocoran itu sudah dibuat oleh pemerintah yang nantinya notaris atau PPAT akhirnya mungkin harus bersaing dengan robot, ataukah nanti di modelnya kayak Gojek di tender. Di bid ini ada pekerjaan AJB di wilayah Karawang atau di wilayah Bekasi. Langsung yang lihat duluan ngebid langsung masukin. Nah, kan itu kan kita ya buat kita sebagai pejabat ya, apakah kita mau seperti itu begitu kan? Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, mungkin organisasi juga harus melakukan suatu pencegahan terhadap hal tersebut. Oke.
Nah, selanjutnya saya lanjutkan dengan ruang atas tanah, diberikan atas tanah dan ruang bawah tanah untuk bawah tanah di bawah 30 meter. Nah, aktanya dibuat dengan akta notaris, rekan-rekan sekalian. Ingat di sini, kalau kita berpikir bahwa itu akan dibuat dengan akta PPAT, bukan, tapi dengan akta notaris dan didaftarkan serta diterbitkan sertifikat kepemilikannya terhadap ruang atas tanah maupun ruang bawah tanah. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, yang penting sekali rekan-rekan harus perhatikan bahwa di pasal 7 di PP nomor 18 tentang HPL, HAT, SRS, dan pendaftaran tanah, di sini terhadap ruang atas tanah atau ruang bawah tanah tadi dapat diberikan HPL, HGB, atau hak pakai setelah ruang atas tanah dan ruang bawah tanah tadi dimanfaatkan. Nah, ini juga. Jadi kalau ada suatu investor mau masuk, sekarang ini kan kalau saya bayangkan dulu-dulu nih kita mau bertransaksi ini asing itu ya paling bikin PT PMA, dirin pabrik begitu. Nah, kalau sekarang sudah sampai kepada membangun infrastruktur. Bahkan beberapa saya dengar jalan tol yang kita bangun pun sekarang akan dijual kepada asing, kepada investor asing. Nah, ini yang secara konsep hukum pertanahannya kita juga harus perhatikan dan kaji lebih lanjut. Apakah memang boleh? Itu kan sama seperti prosedur untuk masuk sebagai pemilik tanah dengan cara yang berbeda. Begitu. Nah, terus kemudian HPL, HGB, hak pakai, dan ruang atas tanah maupun bawah tanah diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri. Jadi ini standarnya harus ada persetujuan terlebih dahulu, setelah perjanjian yang dibuat secara notaril, barulah diajukan kepada Menteri. Baru nanti HGB dan hak pakai pada ruang atas tanah maupun ruang bawah tanah diberikan dengan keputusan pemberian hak berdasarkan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan lahan. Cuman kita harus waspadai juga bahwa saat ini begitu banyak yang namanya hacker, bug, error, spam, storage, phishing, personal breaking, secure, folder, virus, trojan, cloud, dots, brute force, serta login paksa begitu. Nah, ini kita juga harus mulai siap sebagai PPAT masa depan bahwa nantinya mau tidak mau, suka atau tidak suka, yang terjadi di masa depan kita adalah seperti ini. Jadi rekan-rekan harus siap, kantornya juga dipersiapkan dengan orang yang mengerti terhadap teknologi, sampai dengan bagaimana menyimpan akta secara digital. Karena apa? Nantinya rekan-rekan sekalian, bahkan ada yang namanya akta elektronik. Nah, ini yang juga akan menjadi bahasan nanti terpisah dalam kesempatan yang terpisah juga. Tapi yang paling pasti rekan-rekan sekalian, aplikasi Sentuh Tanahku ini penting untuk rekan-rekan mulai memanfaatkan dengan maksimal, karena dalam catatan banyak sekali yang belum memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku itu sendiri. Mungkin pemaparan saya sementara begitu, Mbak Glena. Mungkin kita bisa mulai dengan diskusi. Ya, terima kasih Bu Irma, pemaparan materinya menarik banget. Sepertinya Bapak Ibu pendengar ini semua terkesima banget nih kayaknya sama penjelasannya nih, kayaknya keren banget. Saya sendiri juga, wah ini keren banget ya. Kayaknya kita masih tergopoh-gopoh untuk mengejar perkembangan peraturan-peraturan ini ya Bu Irma, dan diharapkan sih kita mempersiapkan diri supaya kedepannya kita bisa siap menghadapi yang akan terjadi ya, suka atau tidak suka, mau tidak mau itu masa depan yang akan kita hadapi ya Bu Irma ya. Iya. Ya benar sekali Mbak Glena. Jadi ini adalah masa depan ya. Kita sama seperti kita menolak untuk seperti ceritanya Nokia. Mungkin Mbak Glena sudah bosan kali kalau dengerin saya cerita Nokia. Tapi saya tuh selalu mengulang-ulang tentang cerita Nokia ya. Orang tuh dulu tuh kalau yang namanya Nokia itu HP sejuta umat gitu kan. Iya. Nah, tapi pokoknya saya sampai berkali-kali saya ke daerah-daerah pun, saya tanya di sini yang punya HP Nokia saya kasih hadiah, saya bilang gitu. Nggak ada yang punya HP Nokia. Kenapa saya sebut Nokia sebagai satu contoh? Karena
Nokia adalah salah satu perangkat yang sulit untuk melakukan adaptasi, yang akhirnya dia tergilas oleh zaman dengan banyaknya HP-HP Android, HP-HP yang menggunakan sistem yang jauh lebih canggih. Saya aja nih masih 3G, baru mau ganti ke 4G, ternyata sekarang udah jangan langsung loncat aja ke 5G karena katanya begitu. Karena udah lagi bukan 4.0 tapi 5.0 gitu loh Mbak Glena. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang kita pun sebagai pejabat pembuat akte tanah, jangan sampai kita juga nggak bisa untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang ada adalah kita menjadi penonton. Kita mau jadi penonton atau mau jadi mau jadi ikut sebagai pemain gitu. Iya, pastinya kita mau ikut mau bergabung atau ya kita kalau tidak akan tersisihkan ya Bu Irma ya. Iya. Nah, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan dapat mengajukan pertanyaan via chat ataupun melalui via raise hand. Nah, saat ini sudah ada satu orang yang raise hand dengan Bu Gustini. Boleh dipersilakan langsung untuk unmute. Bu Gustini. Sepertinya Bu Gustini sedang tidak di tempat. Mungkin kita bisa ini melanjutkan dulu ke yang lain. Oh, Bu Gustini sudah. Oke, silakan Bu Gustini. Halo, ini saya Bu. Iya, saya. Oke, baik ya. Ya, baik ya. Selamat siang nih Bu Irma. Saya dengan Gustini PPAT dari Karawang. Ada yang ingin saya tanyakan Bu keterkaitan dengan pemanfaatan ruang ya. Tadinya ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Nah, adapun perjanjian yang akan dibuatkan itu nanti adalah bukan akte PPAT tapi akte notaris. Nah, kalau memang akte notaris ini lebih kepada perjanjian pemanfaatan ruang seperti itu ya, Bu ya? Ya, betul. Oke, baik. Nah, untuk jaminannya kita sebagai mempunyai hak pengelolaan itu pendaftarannya tetap didaftarkan kepada BPN. Halo. Tadi ada 3 instansi kan, Bu? Ada Bank Tanah yang Baik. dibawa Kementerian ATR BPN, itu ada Bank Tanah, ada BPN, ada lagi tentang tata ruang. Jadi kalau misalnya ruang ya daftarin di tata ruang gitu. Kalau tentang tanah ya daftarin di BPN. Tapi kalau terkait dengan proyek strategis nasional ya daftarinnya di Bank Tanah begitu dan mengajukannya pada Bank Tanah begitu. Oke, baik. Dan adapun untuk jaminannya sendiri di sini apakah masih tetap di hak tanggungan atau lebih kepada fidusia Bu kalau kita bicara SHGB? Kalau kita baca di undang-undangnya hak tanggungan Bu, tapi kita lihat ya nanti perkembangannya. Kan kadang-kadang ya ini apalagi sampai saat ini kan peraturan pelaksanaannya sementara tidak boleh diterbitkan lagi sampai 2023. Nah, ini yang membuat sebenarnya soalnya begini. Terkait dengan adanya UU-CK karena dia terlalu masif. Bahkan ibaratnya nih saya baca putusan MK saya baca itu 489 halaman baru sampai halaman ke-10 saya udah ngantuk begitu. Nah, apalagi saya sampai baca ke halaman 489 gitu. Nah, sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Apalagi nanti ada versi yang 1000 halaman, ada versi yang 900 halaman, versi yang 800 halaman. Akhirnya kita nggak aware gitu loh. Padahal makanya saya selalu dalam setiap kesempatan, terutama kepada teman-teman PPAT, harus sadar bahwa sekarang ini berubah begitu. Nah, ini yang harus mulai kita perdalam. Jadi kita fokus aja sama yang apa kita perlu ketahui, terutama terkait dengan 3 konsep tadi. Baik. Ruang tanah, adanya badan pertanahan, adanya bank tanah. Baik. Oke, baik Bu. Baik, ya. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Baik. Ya, sama-sama Bu Gustini. Oke, terima kasih Bu Gustini untuk pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand ataupun mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nah, Bu Irma sambil menunggu pertanyaan, sepertinya tadi yang Bu Irma sampaikan itu sangat menarik sekali. Seperti yang tadi Bu Irma sampaikan, di bawah tanah itu kemungkinan nanti akan ada muncul hak-hak baru. Mungkin contoh-contoh yang paling nyata saat ini di ruang di bawah tanah ini mungkin Bu Irma bisa coba kasih contoh gitu Bu Irma. Mungkin kita supaya bisa tahu apakah bentuk ruangnya itu seperti apa begitu. Sama seperti gini loh Mbak Glena.
Kan kalau kita lihat MRT tuh Mbak Glena, atau Ya. kalau pasti di sini sih namanya PPAT udah pada pernah lah keluar negeri ya. Kalau misalnya kita ke Jepang misalnya, kita ke Jepang sebagai contoh ya. Jadi kangen sama Jepang nih. Jadi nggak tahan karantinanya. Terus kemudian kalau kita misalnya ke Jepang, di Jepang itu nanti Mbak Glena bisa lihat sendiri bahwa di bawahnya itu masih ada ruang-ruang yang sampai lapisan, kalau kita bilang kalau dalam bahasa itu 7 lapis bumi. 7 lapis beneran gitu kan. Ada koloni-koloni di bawahnya dan semua sibuk. Nah, di bawahnya itu, di bawah setiap stasiun akan ada toko-toko, ada mall, ada restoran, ada hotel, begitu kan. Nah, itulah yang harus punya dong saya kepastian hukum terkait dengan ruang-ruang tadi. Kalau saya harus suatu saat nih, misalnya saya nggak punya kepastian tadi, saya udah bangun hotel, udah bangun MRT misalkan, tapi di atas saya itu nggak mengizinkan gitu kan. Nah, gimana caranya gitu, makanya. Iya. Iya, betul-betul. Nah, di Indonesia sendiri pun mulai banyak ya ruang basement Banyak, digunakan untuk contohnya toko-toko ya. dengan adanya MRT itu loh Mbak Glena. Iya, betul-betul. Dengan adanya MRT mulai banyak ya. Sambil nunggu MRT bisa sambil jajan dulu Bu Irma ya. Iya, pastinya. Iya, oke. Selanjutnya ini ada Bu Nita Hadori yang raise hand. Boleh dipersilakan untuk unmute. Baik, terima kasih buat Blina. Selamat siang Bu Irma, saya Nita dari Notaris PPAT Kabupaten Bandung. Tadi apa yang sudah diterangkan oleh Bu Irma betul-betul menarik, karena waktu kita kuliah dulu, Prof. Aris sempat menerangkan tentang strata title ini ya, bahwa jadi seolah dulu kan beliau menerangkan bahwa ini strata title tidak kita anut ya, kita itu adalah ada di sistem hukum common law di Amerika. Tapi ternyata akhirnya menghampiri kita juga ya Bu Iya. Jadi, nah saya akhirnya berpikir tadi kan Bu Irma sudah menerangkan adanya ruang kepemilikan di atas tanah dan di bawah di atas bangunan kita juga, berarti kita bisa juga sebagai yang bukan investor ya, berarti kan pemilik hak yang di atas rumah kita bisa bangun lagi dan itu bisa kita jual kepada pihak ketiga ya Bu ya. Benar, jadi benar. kalau bisa kita lihat kalau yang senang film drakor banyak ya kan Bu yang begitu di atas rumahnya ada rumah lagi yang dia jual kepemilikannya kepada orang lain. Nah terus tapi kalau yang tentang uang bawah tanahnya itu kan nggak mungkin hanya sebatas bangunan kita yang seperti kita lihat di Singapura tadi mana yang tadi Bu Irma bilang hampir beberapa lapis ke bawah. Nah bagaimana pemerintah mengaturnya kalau seandainya itu ruangan-ruangan yang ada di bawah kita itu menghampiri tanah-tanah yang di atas sekeliling kita, bagaimana mengaturnya Bu? Apakah undang-undang cipta ini mengatur hal seperti itu atau bagaimana? Karena kan kita juga takut ya Bu ya, di bawah rumah kita kan ternyata ada lagi lapisan lagi yang dimiliki oleh orang lain. Nah, bagaimana itu Bu di undang-undang cipta kerja ini mengaturnya? Terima kasih. Jadi intinya pertanyaannya gimana Mbak Glena? Boleh dibantu? Ya, jadi bagaimana kepastian ya Bu Nita ya terhadap kita bisa menjamin hak-haknya kita, jangan sampai tiba-tiba di atas kita ada orang lain atau di bawah kita ada orang lain, begitu ya kurang lebih Bu Nita ya. Jadi gini Bu Nita, terkait dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, memang sebetulnya kalau kita bicara tentang kenyataan global, saya itu termasuk orang yang dari dulu ya, karena saya juga muridnya Prof. Ari ya, saya selalu bilang bahwa Indonesia itu bukan strata title, beda gitu, karena kita konsepnya kan civil law, sedangkan kalau strata title itu adanya di konsep common law, tapi dengan adanya omnibus law saja, itu omnibus law itu kan bukan aturan Indonesia, itu kan dibuat di Inggris, di mana itu negara common law, di mana kayak dasarnya mereka berkiblat sama Amerika juga. Mana bisa sebenarnya di grab, makanya kenapa dianggap sebagai oleh MK dianggap sebagai inkonstitusional. Cuman putusan MK itu tidak membatalkan, makanya sampai Presiden Jokowi sempat membuat keterangan secara khusus, makanya kenapa di sini nih gimana pasca putusan MK begitu, karena sempat membuat suatu keputusan suatu pernyataan konferensi pers secara khusus, karena kan resah semuanya langsung. Gimana nih, saya sudah berinvestasi, saya sudah menandatangani investment agreement, tiba-tiba peraturan pemerintah tidak memperbolehkan lagi begitu.
Nah, sampai saat ini undang-undang yang mengatur itu demikian. Artinya turunan-turunannya kan saat ini kan dihentikan, Bu Nita. Dihentikan dalam arti kita belum tahu untuk aturan lebih lanjutnya. Tapi kalau kita baca di dalam PP yang saya sebutkan tadi, saya sempat menyebutkan beberapa PP ini yang penting sekali rekan-rekan sebagai seorang PPAT untuk belajar dan dipahami, yaitu PP nomor 12, ini bisa dilihat di sini. PP nomor 12 terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, terus kemudian PP nomor 12 terkait dengan perumahan dan kawasan pemukiman, PP nomor 13 terkait dengan penyelenggaraan rumah susun, kepemilikan rumah susun, terus PP nomor 18 terkait dengan HPL, hak atas tanah, rumah susun dan pendaftaran tanah, serta hak ruang atas tanah sama ruang bawah tanah, serta PP nomor 19 2021 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ini yang menceritakan tentang adanya proyek strategis nasional tadi, begitu. Nah, terkait dengan kita sebagai pemilik di sini, pertanyaannya Mbak Nita tadi menarik banget, karena saya bisa jadi saya nggak mau dong di bawah saya ada apa kesibukan yang kayak rayap gitu, kayak ada rumah rayap, rumah semut gitu. Tapi masalahnya adalah kita itu menguasai kan hanya sampai ruang atas tanahnya saja. Membeli jual beli itu kan sebetulnya ruang yang ada di atas tanah. Ruang di bawah tanah kita berhak untuk bikin basement. Tapi kalau 30 meter di bawah tanah itu kita harus minta izin karena itu udah bukan hak kita lagi gitu. Nah, di samping itu sama seperti kalau kita ke Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall itu antara Mall 1 sama Mall 2 dari zaman dulu itu ada jembatan penyeberangan, di mana jembatan penyeberangan itu toko-toko semua. Jadi itu merupakan suatu gambaran di mana itu bisa dikomersialkan. Itu suatu saat rumah kita pun seperti itu. Nah, kembali lagi kepada aturannya, sebenarnya di dalam aturan itu mengharuskan adanya persetujuan dari pemilik tanah yang ada di bawahnya. Tapi kita kan harus memperhitungkan bahwa, ternyata di atas ini mall, jadi kasino, ibaratnya di bawahnya masjid gitu ya, batasnya kasino gitu misalnya. Nah, itu kan kita sulit ya kalau memang terus kemudian dari awal kita emang sudah ada persetujuannya. Atau misalkan di atasnya ini ternyata mengganggu banget, misalnya ternyata diskotik, ataukah ternyata tempat hiburan yang menjadi sangat ramai, dan kita di bawahnya bisa dibilang kayak di bawah kolong jembatan jadinya kesannya, atasnya sibuk banget gitu. Nah, itu yang sebenarnya membutuhkan persetujuan dari yang pemegang tanah yang ada di bawahnya. Cuman, pernah nggak rekan-rekan dulu lihat yang orang Jakarta ya, terutama masih ingat nggak di daerah Manggarai situ, di jalan apa ya waktu itu ya, nama jalannya saya lupa, tapi di daerah Manggarai, kawasan Manggarai yang arahnya ke Proklamasi, itu ada satu rumah nih nggak mau dibebaskan karena dia merasa dia nggak mau pindah dari situ. Yang ada adalah itu jalan, jadi dia dilewatin oleh jalan raya. Jalan tambak. Nah ya, jalan tambak, bener Mbak Nita. Jadi jalan tambak itu dilewatin sama berbagai, dan itu ada rumah terus. Saya masih ingat banget, saya waktu itu masih kuliah, dan karena dia nggak mau dibebasin. Dia bertahan karena dia nggak mau sesuai dengan ganti rugi. Lah, tapi kalau semuanya udah jadi jalan raya, dia mau apa gitu loh. Sama seperti itu yang akan terjadi gitu loh, Mbak. Iya, seperti yang pernah kita lihat di video yang sempat viral di negara Tiongkok, sempat ada sebuah rumah yang benar-benar berdiri di tengah jalan begitu Bu Irma, karena tidak mau pindah sama sekali. Jadi mobil harus muterin rumah itu. Nah, ini kejadian yang di jalan tambak yang tadi Mbak Nita bilang. Saya tuh inget banget karena yang lainnya tuh bayangin di jalan tambak yang segitu ramenya dan segitu besar ya, tengah jalan bener itu ada satu rumah karena sengketa. Mending kalau di pinggir gitu ya, itu di tengah jalan. Iya, makanya itu menarik banget ya, karena mau nggak mau kalau orangnya memang nggak mau digusur, nggak mau pindah ya bagaimana juga ya Bu Irma, tidak bisa dipaksa ya. Benar. Nah, ini ada pertanyaan dari
Bu Galuh Nin Anggraini, dengan adanya bank tanah terkait fungsi menetapkan harga tanah atau harga pasar, apakah tidak akan bentrok dengan kewenangan Bapenda atau Dispenda yang selama ini jadi rujukan penetapan harga pasar atau transaksi? Sekarang gini, pembentukan bank tanah ini kan pasti ada tujuannya ya, terkait sekali lagi juga untuk pengadaan tanah yang proyek-proyek strategis nasional. Pastinya di dalamnya sudah ada unsur-unsur yang melibatkan terkait dengan Pemda dan Dispenda. Jadi dalam hal ini menurut saya apabila memang terkait dengan proyek strategis nasional ya memang itu suatu hal yang khusus gitu. Kayak misalkan investasi asing itu kan langsung dianggap sebagai bagian dari proyek strategis nasional karena memang dalam prakteknya seperti kita mau bangun tol misalkan jalan tol itu kan sudah ada harusnya nih ya yang idealnya ada perencanaan terus ada kepada warga sosialisasi baru ditetapkan suatu harga panitia penetapan harga. Nah dari situ pasti melibatkan Dispenda maupun aparat setempat baru kemudian bisa untuk melakukan proses pembebasan lahan itu sendiri begitu. Jadi saya pikir sih sudah ada pertimbangan untuk hal-hal tersebut gitu. Ya, pastinya tidak akan bentrok ya Bu Irma ya, karena kewenangannya masing-masing terkait proyek-proyek tertentu ya Bu Irma ya. Ya. Kalau tidak akan sih mungkin di antar mereka internalnya mungkin ini ribut sendiri gitu ya. Akan ada diskusi internal ya Bu Irma pastinya ya. Pastinya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Yohana. Masih kurang paham mengenai pemanfaatan hak dibuat bukan oleh PPAT tapi oleh notaris. Apakah maksudnya adalah akta kerjasama seperti sewa menyewa? Jadi sifatnya bukan pengalihan hak kepemilikan ya. Mohon advice. Jadi gini, saya sendiri juga wujudnya dalam arti pembuatan aktenya nantinya akan seperti apa kan kita memang belum benar-benar berlaku karena apalagi ditunda dengan adanya putusan MK tadi gitu, putusan MK nomor 91 yang baru banget diajukan di tanggal 25 November 2021 kemarin. Tapi karena esensi dari putusan MK tadi tidak merubah, tidak mencabut, maka tentunya masih berlaku. Cuman jangan lahir anak-anak yang baru gitu, karena udah di luar kontrol. Ini udah pembuatan turunan-turunannya itu sudah bisa dibilang kita sendiri sudah kalau saya bercandanya itu selalu bilang dengan tim saya ini sudah melebihi kecepatan cahaya ini pembuatan undang-undang. Padahal dulu untuk apa kita belum selesai nih baca putusan MK-nya aja saya bilang 489 apa jangan-jangan undang-undang cipta kerja. Kita kan hanya baca per klaster yang kita butuhkan gitu. Padahal di dalamnya itu udah ada turunan-turunan yang akhirnya turunan-turunan ada permen, ada pelaksanaan, ada edaran, ada segala macam. Nah, itu yang dihentikan untuk sementara. Nah, kalau saya bayangkan tadi Bu siapa namanya? Bu Yohana. Bu Yohana, saya bayangkan sama seperti kita membuat sebetulnya kalau dalam pikiran saya karena kita bicara tentang pemberian hak di atas hak. Kalau kita bicara hak guna bangunan di atas tanah hak pakai. Hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Atau pemberian hak pakai di atas tanah hak guna bangunan. Itu aktenya kan akta PPAT, Mbak Glena. Ya, betul. Tadi di pikiran saya seperti itu seharusnya ya, pemberian hak di atas hak lain ya. Ya, tapi kan itu tentang ruang atas tanah yang secara langsung melekat dengan tanahnya, Mbak Glena. Betul. Nah, makanya nanti didaftarkan dan terbit sertifikatnya. Tapi terhadap ruang atas tanah maupun ruang bawah tanah itu nanti dibuat berdasarkan perjanjian. Sama seperti rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan ada yang megang developer ya, pada waktu kita memberikan HGB di atas tanah HPL, itu dengan perjanjian rekan-rekan sekalian. Perjanjian pemanfaatan atau perjanjian pemberian HGB di atas tanah HPL. Itu aktenya bukan akte PPAT, tapi dengan akte notaril. Atau dengan perjanjian di bawah tangan bahkan. Cuman kalau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di dalam PP nomor 18, aktenya itu notaril, begitu. Nah, otomatis sama seperti itu dalam bayangan saya, begitu Mbak Glena.
Iya, mungkin seperti ini ya, pada saat kita menggunakan hak pengelolaan seperti yang Bu Irma sampaikan, ada di wilayah-wilayah tertentu yang diberikan adalah perjanjian penggunaan lahan saja ya Bu Irma ya. Jadi Benar, mungkin ini benar. juga nantinya akan bentuknya pemanfaatan ruang ya Bu Irma ya. Ya, tapi jangan lupa nanti Mbak Glena akan didaftarkan dan terbit sertifikatnya, kata-katanya seperti itu. Ya. Jadi kita masih menunggu ya peraturan pelaksananya seperti apa ya, karena seperti apa di dalam MK salah satu pertimbangannya adalah memang tidak dipungkiri saat ini memang sudah istilahnya obesitas peraturan ya Bu Irma ya. Iya benar, makanya akhirnya stop, saya bingung nih. Karena udah benar-benar nggak terkontrol gitu loh kalau misalnya itu dilanjutin terus beranak. Jadi kayak kalau kita bicara seperti kita ini loh apa virus COVID udah sampai mutasi. Untung COVID itu bermutasi dari Delta nggak sampai ke ada Evo, ada Alpha, ada Golf gitu, tapi dari Delta langsung ke Omicron gitu kan. Iya. Kalau coba bayangin kalau 26 abjad di ini kan masih 20 tahun lagi gitu loh baru selesai. Nah, karena bermutasi terus gitu. Nah, makanya inilah yang dicoba untuk dihentikan dalam arti hentikan mutasinya. Tapi bukan berarti yang sudah lahir itu dicabut begitu, Mbak Glena. Ya betul. Karena dengan semakin banyak peraturan, semakin banyak kita menciptakan yang baru, terus pada akhirnya makin besar terjadi kemungkinan untuk tumpang tindih dan terus terjadinya bentrok begitu ya Bu Irma ya. Jadinya ada aturan-aturan yang berlainan ya. Benar banget. Nah ini selanjutnya ada Pak Surya Era Yuda yang mengajukan raise hand. Boleh silakan kepada Pak Surya untuk unmute. Terima kasih. Selamat siang Bu Irma. Wajahnya nggak ada Pak. Nggak nampak wajahnya. Wajahnya boleh sambil kenalan Pak Surya. Ya, tapi suaranya kedengeran Ibu Irma ya. Terdengar Pak. Kenapa ya. Pak? Nggak kelihatan wajahnya. Soalnya kalau saya kelihatan wajahnya nanti saya langsung menunjukkan bukunya Ibu yang saya ada beberapa. Ya dilihatkan lah Pak wajahnya Pak. Kalau bertanya, saya kayak ngomong sama tembok. Nah, kan kenalan jadinya Pak. Bapak dari PPAT di mana Pak Surya? Mantap Pak. PPAT di mana Pak Suryanya masih di mute kayaknya? Iya. Ya, Bu. Ya, silakan Pak Surya. Nah, seperti ini kan, jadi enak. Ya, terima kasih Bu Irma. Ya, terima kasih Pak Surya. Silakan Pak. Ya, saya ada dua sih Bu. Yang pertama, satu pertanyaan dan satu mungkin minta informasi. Tadi saya sepakat bahwa saya terutama di Bali, di daerah Badung, itu ada beberapa HGB yang dibuat atau diberikan oleh BPN dalam hal ini, di mana alas haknya berasal dari HPL, Bu. Iya. Nah, ini mungkin yang Ibu sampaikan tadi bahwa MK mengapa melihat obesitas dari peraturan ini kemudian betul, akan banyak ada turunan-turunannya karena agak mengkhusus juga kami di Bali bahwa pembangunan yang ada ruang di atas tanah mungkin ada keterbatasan, Bu. Betul. Karena mengingat ada salah satu aturan atau apa saya juga lupa. Jadi hotel yang paling tinggi di Bali itu Hotel Grand Bali Beach ya Bu ya. Nah, kemudian setelah itu kemungkinan akan tidak ada lagi. Nggak boleh lagi sekarang ya Pak ya? Ya, kemungkinan ini menyangkut masalah adat dan lain sebagainya ya Bu Irma. Mungkin nanti apakah ada aturan atau gimana kita belum paham. Nah, kembali ke masalah tadi bahwa HGB yang terbit itu, nah saya mencoba memfokuskan bahwa mungkin Ibu kenal di daerah Nusa Dua itu ada namanya BTDC. Iya, tahu Pak. Ya, BTDC itu kemudian melihat perkembangannya sejak zamannya kalau tidak salah Gus Dur sebagai presiden itu sudah dirubah menjadi ITDC. Karena dulu kalau tidak salah kawasan pariwisata yang mengkhusus itu dicoba dibuka di daerah Nusa Dua pada tahun 1980-an ya Bu ya. Kemudian karena BTDC itu mengkhusus ada istilah nama Bali ya, Bali Tourism Development
Apa saya lupa Center. C-nya Ibu ya? Center kali ya, Pak. Ya, jadi ITDC, kemudian sekarang yang paling baru adalah Mandalika, Bu. Ya, Mandalika. Betul. Ya, Mandalika itu adalah kawasan yang dibentuk oleh pemerintah BUMN melalui ITDC-nya. Nah, saya sepakat seperti tadi bahwa HGB yang diterbitkan atas dasar HPL itu yang dibuat adalah LUDA, Bu, setahu saya, Bu. Iya. Ya, atau perjanjian penggunaan pemanfaatan lahan seperti host tadi sampaikan. Jadi saya hanya menegaskan aja bahwa kedepannya akan berpindah pola kita dari beberapa akta yang dulu rezimnya kita PPAT dan BPN sekarang akan menjadi Bu, menjadi berbias banyak ya Bu Irma ya, berbias banyak. Itu yang pertama. Yang kedua begini Bu, terhadap PP 18 2021 saya pernah diberikan Permen ATR BPN nomor 18 2001 Bu, kebetulan sama. 2021 ya Pak ya? Iya, apakah itu benar sebagai juknisnya dari tata cara penetapan HPL dan hak atas tanah ya Bu Irma ya? Permen nomor 13 tahun 2021 atau 18 Pak? 18. Oh, Permen nomor 18 tahun 2030. Saya mohon informasi aja karena kebetulan ya, saya mungkin Ibu di luar di Jakarta atau ini lebih Bu kompleks karena saya sempat ditawarin itu ada membeli aturan Permen ATR yang terbaru 18 2021. Ya, betul Pak, ada kok ini saya sambil googling. Sudah ada Ibu ya? Ruang atas tanah, pendaftaran tanah. Iya, betul. Nah, ini peraturan maksud saya apakah itu ininya Ibu ya, peraturan pelaksananya dari PP itu ya Bu ya? Ya, dari betul, PP 18 2021 ya, Bu. Betul Pak, betul Pak. Hak pengelolaan lahan, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah ya Pak ya. Nah, apakah Ibu sudah ada menyampaikan kombinasi tadi yang Ibu paparkan tadi itu mengacu ke Permen ATR 18 2021 juga Bu? Atau sebagian Pak, sebagian, tapi belum semuanya saya sampaikan karena kan tentunya ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, begitu, kalau siap Bu. Semuanya, iya. Ya, sudah Bu, terima kasih banyak. Iya. Ya. Terima kasih Pak Surya. Ini apa namanya dari Bali jauh-jauh nih mau ikut belajar, alhamdulillah. Terima kasih Wirma. Terima kasih Pak Surya. Nanti kalau saya jalan-jalan ke Bali cari Pak Surya ya. Siap, Wirma. Baik Wirma. Terima kasih Bu Lena. Iya, terima kasih Pak Surya, terima kasih. Nah, kepada Bapak Ibu saya mengingatkan kembali untuk mengisi absensi untuk mendapatkan materi karena materi akan di-share melalui via email. Dan karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri sesi kita Bu Irma kali ini. Terima kasih Bu Irma untuk pemaparan materinya, sangat menarik dan sangat jelas sekali. Kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan nanti mungkin bisa japri aja kali ya ke Bu Irma ya untuk bertanya berhubung waktu kita telah habis untuk sesi kali ini. Saya kembalikan kepada MC kita Bu Ica. Terima kasih. Terima kasih moderator dan juga terima kasih Ibu Irma Devita. Tapi sebelumnya kita di sini mau memberikan kesempatan dulu nih untuk Ibu Irma untuk memilih pemenang dengan pertanyaan terbaik. Oke. Bagus-bagus semuanya pertanyaannya, Mbak. Bingung. Jangan saya kali Mbak yang milih karena bagus-bagus semuanya. Mungkin mulai dari panitia aja ya Bu Irma ya. Ya, atau Mbak Glena kali, Mbak Glena. Mungkin saya mengingatkan kembali aja pertanyaan tadi ada dari Pak Surya, ada dari Bu Nita, ada dari Bu Gustina, ada dari Bu Yohana, dan satu lagi dari Bu Galuh. Ya, mungkin silakan dipilih dari panitia. Oh oke. Katanya biar dari moderator aja yang milih. Oke, baik. Kalau gitu saya pilih secara acak aja ya pertanyaannya ya. Mau dipilih berapa pemenang? Mungkin satu ya Bu Ica ya tadi ya. Ya, oke. Satu yang terbaik, pertanyaan terbaik, dan juga ada satu lagi yang nanti bisa diberikan pertanyaan seputar Ibu Eti Purba.
Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang pertanyaan terbaik saya berikan kepada Bu Yohana, dan untuk yang satunya lagi akan diberikan ditanyai tentang Bu Eti ya, Bu Ica ya, mungkin dengan Bu Gustina. Ya, jadi sudah ada dua ya, Bu Ica, Bu Ya. Gustina dan Bu Yohana. Untuk penanya terbaik ya, sudah diputuskan ya? Iya, penanya terbaik dengan Bu Yohana dan yang satunya lagi Bu Gustina. Bukan, maksudnya Ibu Gustinanya boleh diberikan pertanyaan tentang seputar Ibu Eti Purba yang bisa menjawab dengan benar, nanti diberikan hadiah. Oh, oke, baik-baik kalau begitu. Jadi ada pertanyaan apa gimana Bu Ica? Maaf. Satu peserta diberikan pertanyaan mengenai Ibu Eti Purba, boleh diberikan pertanyaan. Mungkin boleh yang memberikan pertanyaan ketua panitia juga boleh. Iya, betul. Dari ketua panitia aja. Iya. Ada yang pertanyaannya buat di sini, ada yang tahu tanggal lahir Ibu Eti Purba tanggal berapa? Wah, ini itu ada dari Bu Juliana nomornya. langsung 23 Juni yang paling pertama. Udah ya, udah ada yang benar ya? Benar Oke, ya, Mbak sudah Isya diputuskan? ya? Sudah diputuskan Bu ya Juliana pemenangnya? Pasaribu yang paling pertama menjawab 23 Juni. Tapi yang menjawab paling lengkap adalah Bu Ingrid Pujung 23 Juni 1974. Nah, itu tapi dari Karawang nggak apa-apa ya. Yang lain gimana? Ya. Jadi sudah diputuskan ya untuk pemenang penanya yang jawabannya terbaik. lengkap ya. Ya, dan penjawab seputar Ibu Eti masing-masing mendapatkan GoPay ya, voucher GoPay ya, sebesar 250.000 ya. Iya, benar sekali Selamat Kak Ica. ya untuk para Selamat untuk pemenang. teman-teman. Oke, kalau Bapak Ibu yang begitu sudah menang. diputuskan. Saya ucapkan lagi terima kasih Ibu Irma Devita atas materi dan ilmu yang Ibu bagikan pada hari ini. Kita semua di sini sependapat ya kalau Ibu Irma Devita itu banyak sekali membantu kita dalam menjalankan tugas dan jabatan kita. Kita baik secara langsung melalui webinar-webinar seperti contohnya webinar series ya Bu, yang tentang hukum waris dan masih banyak lagi kita dibantu, dituntun sama Ibu Irma Devita ya. Bahkan secara tidak langsung pun kita mudah sekali menemukan tulisan-tulisan beliau di pencarian Google. Banyak sekali membantu kita. Terima kasih banyak-banyak ya Ibu yang sudah. Terima kasih Mbak Ica. Ya, terima kasih Bu. Kami doakan selalu Ibu selalu sehat, sukses dan berkah yang Ibu kerjakan. Amin. Semoga juga Mbak Ica semuanya rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan. Kita bisa saling terus belajar ya. Sama-sama belajar. Amin Bu. Terima kasih Bu Irma. Baiklah rekan-rekan sahabat Eti, kita sudah sampai nih di penghujung acara Bincang Hukum IPAT Visioner. Terima kasih untuk narasumber dan moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia atas kerjanya yang luar biasa sehingga acara hari ini bisa berjalan lancar. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sahabat Eti semuanya yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Sebelumnya saya mau tanya lagi, ada pengumuman tambahan sebelum saya tutup acaranya? Sudah cukup Mbak Ica. Mungkin ada Mbak kata Ica penutup punten dari Ibu nomor Eti? HP pemenang. Nomor HP pemenangnya Mbak Ica punten. Oh, boleh nomor handphone pemenangnya di chat di room chat ya? Ibu Eti mungkin memberikan kata penutup sebelum saya tutup, Ibu. Terima kasih Ica. Ya, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Terima kasih banyak Mbak Irma, Devita, sehat selalu ya. Sudah kesibukannya. Kok SJP-nya ahli waris ya? Berarti kita perjanjian sama DE. Surat hibah gak berlaku berarti ya Bu ya? Ya Bu. Ya insya Allah saya dan para sahabat Eti akan terus menggiati kegiatan seperti ini, dan saya harap kita semua yang ada di sini untuk hadir
dan bersedia untuk hadir dalam diskusi yang akan kita adakan selanjutnya. Boleh saya infokan bahwa dalam waktu sebulan ini sudah lebih kurang 18 acara yang kita buat semua. Semoga ini menjadi concern, komitmen dari Eti dan sahabat Eti, sehingga mungkin ada masukan-masukan kira-kira tema apa lagi yang akan perlu diadakan. Mangga silakan dihubungi para MC, tim sukses juga, dan menyampaikan masukan dan idenya kepada saya, boleh langsung japri ke saya, dan boleh kepada tim ses. Baik, itu saja. Salam sehat semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga di sisa hari yang 29 hari lagi kita memasuki 2022, kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ya, baiklah. Berikut ini sebelum saya tutup juga mau menginfokan kepada seluruh rekan-rekan sahabat Eti untuk follow IG Instagram kita IPAT Jabar Visioner supaya bisa melihat jadwal bincang hukum kita berikutnya. Kita belum berhenti sampai di sini loh rekan-rekan semua, masih ada lagi nanti bincang-bincang hukum berikutnya yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan itu semuanya gratis, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kami panitia mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam acara ini. Kata penutup dari saya, bercermin dari keadaan kita belakangan ini terkait dengan jabatan kita sebagai PPAT dan notaris, jangan membuat kita patah semangat. Justru kita harus semakin semangat untuk menimba ilmu, menambah ilmu kita supaya kita bisa menjalankan tugas dan jabatan kita dengan amanah. Mungkin yang diam terlalu lelah untuk mengeluh. Mungkin yang bersuara terlalu lelah untuk menyimpan. Kita sedang sama-sama berjuang menuju IPAT Jabar yang visioner. Maju dalam ilmu dan praktek. Tetap semangat. Salam 3 jari. Saya Mari Cica undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eti Purba, are you ready? Siapkan jarinya untuk Eti Purba.